Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini masih dalam video kita belajar bersama tentang struktur beton bertulang. Kali ini kita akan sampai ke modul 7. Kita akan mempelajari apa, yaitu tentang pembebanan untuk plat sistem satu arah atau one way slab. Nah, sebelum lebih lanjut, kita ingin kembali lagi mengulang apa yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya tentang sistem plat satu arah atau one way slab system. Jadi one way slab system adalah suatu sistem plat yang tertopang balok di kedua ujungnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di sisi sebelah ini, sebelah yang dekat kita, dan sisi sebelah yang sisi jauhnya, ini tertopang dengan dua buah balok seperti itu. Nah, untuk sistem seperti ini, maka kalau kita berikan beban pada plat, maka otomatis platnya akan melentur ataupun merendut di satu sisi saja, yaitu sepanjang arah pendeknya. Nah, untuk lebih memastikan sistem platnya satu atau dua arah, maka kita bisa menggunakan patokan rasio bentang panjang per bentang pendek. Jadi kalau di sistem ini kita punya, ini adalah bentang pendek atau L pendeknya, kemudian panjang sepanjang sisi balok ini kita namakan L panjang. Maka kalau rasio antara L panjang terhadap L pendek ini lebih dari 2, maka kita bisa kategorikan dia sebagai sistem plat satu arah atau one way slab system. Gitu ya, struktur. Nah, kita akan melihat lebih jauh bagaimana penyaluran beban pada sistem plat satu arah. Jadi kalau kita lihat satu denah plat lantai yang tertumpu balok di keempat sisinya, kita namakan plat ini adalah modul ABCD begitu. Bentang pendek adalah dinamakan dengan L1, bentang arah panjang kita namakan dengan L2. Nah, apabila rasio L2 per L1 ini lebih dari 2, maka kita kategorikan sebagai plat satu arah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, di plat ini bekerja beban mati, beban hidup, gitu. Satuannya bisa kilogram, bisa kilonewton per meter persegi, begitu ya, sobat struktur. Nah, kemudian kalau sistem satu arah, maka distribusi bebannya cukup mudah. Kita bagi arah pendeknya menjadi dua bagian sama besar, seperti ini. Maka beban akan dilimpahkan dari plat separuh ke balok sebelah kanan, begini. Nanti separuh tinggi lagi disalurkan ke balok sebelah kiri atau balok AC, begitu. Nah, lebih jauh kalau kita ditanya bagaimana pembebanan pada balok BD, ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana pembebanan pada balok BD, maka caranya bagaimana? Jadi kita ambil bagian yang tadi kita sudah tahu distribusinya adalah separuhnya ya, berupa struktur ya. Jadi separuh ini adalah bahwa BD itu memikul beban merata setinggi L1 per 2. Sehingga kalau intensitas bebannya jadi apa? Menjadi Q dikali L1 per 2. Jadi ini adalah beban IU-nya sama dengan P dikali L1 per 2. Nah, sehingga reaksi tumpuannya, kalau kalau kita hitung reaksi BD dan PV-nya, berarti sama dengan QU dikali L1 per 2 dikali panjangnya L2, kemudian kita bagi 2 untuk B dan D. Itu sama dengan IU kali L1 L2 per 4. Nah, contoh sebelum kita bisa menghitung reaksi tumpuan di B dan D tadi, kita harus hitung dulu beban ataupun beban apa saja yang ada pada plat lantai kita. Nah, jadi kita pisahkan di sini contohnya adalah di plat kita ada beban mati, kemudian ada beban hidup atau QL. Ya, di beban mati ada apa saja? Ada berat sendiri slabnya 12 cm misalkan, maka kita hitung berat per meter perseginya dengan cara tebal slabnya kita kali density daripada beton bertulang 23,6, kita dapatkan berat konkrit slab per meter perseginya 2,832. Jadi kalau angka-angka ini dari mana? Angka ini kita peroleh dari SNI
1727 tahun 2020 tentang standar beban pada bangunan gedung. Kemudian tentu plat kita katakan kita lapis dengan mortar semen untuk apa memasang keramik. Kita pasang misalnya 2 cm, maka ketebalan mortar itu 2 cm dikali berat jenisnya 20,4, kita dapatkan 0,48. Kemudian ada beban keramik, katakan per sentimeter tebal beratnya 23,6, maka karena 1 cm maka kita kalikan 0,01 gitu ya. Gypsum board untuk plafon di lantai bawahnya per 1 mm itu beratnya 0,008. Jadi kalau tebal gypsumnya 10, berarti beban per meter perseginya 0,08. Kemudian ada penggantung langit-langit atau penggantung plafon, struktur penggantungnya 0,1. Kemudian kalau ada ducting ME untuk special case, ada ME yang cukup berat, kita harus pastikan eh, angka ini ke konsultan daripada mechanical, electrical, dan plumbing. Sehingga kalau semua total beban mati sudah kita eh, daftarkan, kita bisa dapat sum beban matinya 3,906. Kemudian beban hidup untuk hunian sesuai dengan standar SNI 1727, maka diambil nilai 1,92 kilonewton per meter persegi. Nah, sehingga kita sudah dapatkan total beban mati dan beban hidupnya. Nah, sekarang kita berikan ke plat struktur plat tadi. Jadi beban matinya 3,906, beban hidupnya adalah 1,92. Nah, kita cek dulu misalkan kita punya modul plat seperti ini, lebarnya 2,5 meter, kemudian panjang satu sisi lainnya 6 meter, maka kita periksa kategori L panjang per L pendeknya berapa. Jadi kalau 6 dibagi 2,5 sekitar 2,4, artinya dia lebih besar daripada 2,0. Ya, artinya kalau lebih besar dari 2, kita masukkan dia sebagai kategori plat satu arah. Nah, kita hitung beban ultimate-nya, kombinasi beban, karena hanya ada 2 beban mati dan hidup saja, kita misalkan pakai kombinasi yang kedua, yaitu 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup. Jadi kalau sobat struktur ingat ada 7 macam kombinasi. Kombinasi pertama 1,4D, kombinasi kedua 1,2D tambah 1,6 L dan seterusnya. Gitu ya sobat struktur. Nah, kita hanya ngecek nomor 2 saja. Kalau sobat struktur mau cek kombinasi 1 juga boleh gitu. Nah, misalkan kombinasi 2 yang menentukan, maka QU-nya, Q ultimate-nya 7,76 kilonewton per meter persegi. Q ini yang kita kalikan dengan lebar pengaruh daripada eh, slab yang akan lari bebannya ke balok BD. Jadi karena ini adalah lebarnya adalah setengah kali 2,5 atau 2,5/2, maka kita kalikan 7,76-nya dengan 2,5/2. Jadi separuh ini saja yang dipikul oleh balok BD. Separuhnya siapa yang mikul? Separuhnya adalah si CD yang memikul. Lalu apa? Sorry, CA yang memikul. Lalu CD dan AB tidak ada beban. Nah, gimana dengan balok CD dan AB? Saya tinggalkan untuk diskusi kita. Silakan ya, superstruktur ketikkan di kolom komentar bagaimana atau berapa besar beban di balok CD dan AB. Jadi CD adalah balok yang ini, gimana bebannya? Balok yang AB, bagaimana bebannya? Gitu ya, superstruktur. Sehingga kalau kita hitung tadi kita lanjutkan ke persoalan ini 9,7, kita kalikan tadi Q ultimate-nya kita kali dengan lebar pengaruh dari balok BD, maka dapatkan 9,7. Karena baloknya katakan panjangnya bentang 6 meter balok BD, sehingga 9,7 dikali 6 kita bagi 2 untuk B dan D. Maka reaksi di BV kita dapat 29,1, di D juga sama. Gitu. Nah, sehingga kalau kita punya bangunan ini adalah plat lantai ini 3 dimensi, begitu sobat struktur. Ini adalah B, ini adalah D, dan ini ditopang oleh kolom, 4 kolom, maka eh, kolom itu akan memikul beban 29,1 kilonewton. Itu ya sobat struktur. Karena dia harus memikul beban dari balok B dan D. Dan setelah dipikul kolom, nanti tentunya arahnya lari ke fondasi.
Nah, kira-kira demikian sebuah struktur yang bisa kita pelajari tentang sistem pembebanan pada plat satu arah. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam struktur.